Hello everyone, hai apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders. Seperti gue bilang di video terakhir gue, di mana video ini akan gue film dengan iPhone 17 and it is film with iPhone 17, oke? What do you think? Apakah sama aja kayak iPhone 15 kemarin? Alasan kenapa gue beli si iPhone 17 ini adalah karena gue melakukan kesalahan terbesar di mana gue beli iPhone 15 tapi size-nya 128 GB. Oke, kalau misalnya suka buat konten, do not do it. Oke, it's not worth it untuk beli 128, mending langsung sekaligus aja 256, it's fine. Tapi kayak even with iCloud tidak cukup. But ya, that's a little information I wanna share with you guys. Poin dari video ini seperti kalian lihat judulnya, gue bakal nge-review maskara lokal, lebih tepatnya maskara lokal yang keluar tahun ini. Spesifik tahun ini, jangan tanyain gue soal maskara yang keluar tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Tidak, tahun 2025. Ada 6 maskara yang gue review dari 5 brand ya. Khusus untuk Wardah ada 2 karena mereka keluar 2 sekaligus tahun ini. Jadi ya udahlah ya, banyak lo pada yang ngefans banget sama Wardah. Gue mengerti, jadi kali ini request kamu aku penuhi. So apa aja 6 maskara yang bakal gue review di video ini? Yang pertama datang dari BLP yang kolaborasi mereka bersama Nadine, Stellar Volume Mascara. Yang kedua datang dari Mother of Pearl Mascara, Volumizing and Lengthening Mascara. Ketiga Lux Prime Extreme Lengthening Mascara. Yang keempat Rosso All Day Hyper Voltage Length and Lifting Mascara. Dan 2 terakhir datang dari Wardah yang Anti-Gravity and High Impact. You know, gue gak mau self-proclaim sebagai ratu maskara di dunia perbeautyan Indonesia ini, tapi aku gak apa-apa sih kalau kamu panggil aku sebagai ratu maskara. Alasan pertama adalah karena gue suka banget pakai maskara. I've been doing this thing for 10 years. Kalau lu inget video-video gue zaman dulu nge-review maskara, it's my thing. Yang kedua karena gue punya bulu mata yang panjang, oke? It's important karena bulu mata yang panjang itu memberikan sedikit indikasi ke apakah maskara lo itu gampang bleber atau enggak. It's like kalau bulu mata lo pendek, gue selalu merasa kayak kinerja sebenarnya dari sebuah maskara itu enggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya panjang akan lebih kelihatan apakah dia kelihatan bagus, natural looking, beneran lifting, apakah akan bleber atau enggak. So that is why until this day, walaupun udah banyak banget beauty reviewer di Indonesia, gue masih merasa gue adalah orang yang terbaik untuk mereview sebuah maskara. But yeah, that's enough explanation. Tapi sebelum gue mulai untuk reviewnya satu-satu, gue pengen bilang kalau semua maskara yang bakal gue review ini maskara yang waterproof, oke? Dan gak ada dari mereka yang mengaku kalau mereka adalah tubing mascara. I know it's a question that's gonna come up, bakal nanya apakah maskara ini maskara tubing. I'll be honest with you, I never tried a tubing mascara. Kalau nggak salah, Insta Perfect punya tubing mascara. Alasan kenapa gue nggak pernah coba tubing mascara? Karena it's not really that interesting for me. Oke, I know banyak yang tertarik dengan tubing mascara karena gampang dihapus dengan air. Tapi bagi gue it don't make sense karena gue nggak mungkin langsung basahin muka gue untuk hapus mascara. Oke, gue akan pakai micellar water dulu, bakal pakai sebuah oil dulu untuk ngapus bagian maskara. I use some type of oil untuk hapus eyeliner dan juga eyeshadow gue yang lainnya. Jadi kayak tubing mascara in general tidak ideal for me right now. I don't know, I haven't really tried it. I'll let you know kalau misalnya akhirnya gue suka sama sebuah tubing mascara. But for now, tidak ada maskara yang di sini yang mengaku sebagai tubing mascara. Mari kita mulai dari maskara pertama yang bakal gue review di video ini, yaitu datang dari BLP. Kolaborasi mereka bersama Nadine Amiza bernama Stellar Volume Mascara. Sampai sekarang harusnya ini masih dijual, but I'm not sure apakah ini akan menjadi limited edition. Like, apakah ini bakal stay forever? Hopefully bakal stay permanent. Alasannya adalah karena aku suka. Okay? I love this. I really love this. Ini adalah maskara yang volumizing and lengthening at the same time. Yang lagi gue pakai sekarang, in fact if you guys see this is a very beautiful mascara. Ada sedikit fibernya tapi not too much, okay? Not too much in a sense kayak agak ngebuat maskara lu itu berasa seperti spidery, oke? Jadi it's lengthening tapi nggak ngebuat kayak lu punya bulu-bulu baru. Surprisingly, it's gak smudging. So walaupun maskara dari BLP namanya volume mascara, I find this very lengthening. Gue nggak ngerasa dia cuman kayak warnanya gelap doang gitu memberikan efek tebal. No, nothing like that. It's also give me some sort of length gitu. Dia nggak terlalu clumpy. It can be a bit clumpy kalau misalnya pakai mungkin terlalu banyak. I would say maximum 2 layers lah ya. One of the mascara yang gives you that dolly effect looking, alright. Jadi kayak mata lo itu bener-bener menyala, oke? It's maskara yang lumayan cetar, I would say. Tapi seperti yang gue bilang, it does have some sort of fiber di sini. Jadi mungkin buat yang matanya sensitif, hati-hati aja. Karena I realize banyak orang yang matanya sensitif itu nggak kuat untuk pakai maskara yang fiber. Karena emang minusnya dari maskara fiber, walaupun yes dia biasanya nggak bikin smudging dan juga memberikan efek lengthening gitu kan. It can fall on your eyes, you see what I mean? Kayak dia suka jatuh-jatuh gitu kan. Dan kadang kalau matanya sensitif berasa lebih perih aja. Dan packagingnya sih, like yes it's bagus, okay, it's nice, it's a collaboration product, tapi tutupnya ini untuk sekarang masih ketutup. Tapi kadang kalau misalnya gue buka, kadang dia suka
copot gitu loh. Dan kalau lo nggak hati-hati, copot akhirnya nggak kepakai karena nggak ada stoppernya. Stoppernya ini agak mut-mutan gitu ya, kadang dicopot, kadang dia enggak. Jadi itu salah satu hal yang I want them to improve. Selain dari itu, menurut gue maskara ini tidak ada kekurangannya, oke. I enjoy this mascara, dia nggak cepet kering juga di dalam tubnya. Jadi it lasts quite a long time. In fact, gue udah punya ini dari bulan Maret or Februari dan sekarang udah bulan November. Gue nggak berasa dia kering, gue nggak berasa dia pedih atau gimana gitu. Oh, I will have to mention again, karena fibernya itu bisa berasa sedikit lebih berat. I still very much like this. Kenapa? Karena ini tahan lama dan you see my lashes right now. Cakep gak? Cakep banget. So I'm gonna give this 8 out of 10, oke, untuk si BLP Stellar Volume Mascara kolaborasi bersama Nadia Namiza. Please make this permanent, okay? Make this permanent. Lux Prime already did that with their blush, okay? Now it's time for you, okay? Si BLP make this a permanent. A lot of people love this. I love this. Maskara lokal kedua yang keluar tahun 2025 ini yang akan gue review datang dari Mother of Pearl bernama Mascara Volumizing and Lengthening Mascara. I love Mother of Pearl, okay? In general, I love Mother of Pearl. Kenapa? Karena I feel like produk-produknya itu diciptakan untuk tipe-tipe makeup user seperti gue. Makeup user seperti gue itu seperti apa? Oh, I like dempul makeup, tapi nggak terlalu dempul banget ya. Jadi, it's in the middle. It's at the comfortable level, dimana gue suka makeup yang kelihatan makeup banget, tapi nggak mau medok. But the thing about Mother of Pearl, dimana gue bisa bilang, yes, it's one of my favorite local brand, but gue itu gak terlalu suka sama packaging-packagingnya. I love purple, but their purple itu feels kayak ya bukan Live Me aja gitu. I'm not gonna say it's ugly, karena mungkin aku merasa itu tidak ugly, tapi banyak lu pada yang merasa it's very beautiful. Dan salah satunya maskara ini packagingnya I don't like. Kenapa? It feels quite cheap, dimana warnanya cuma satu seperti ini. I don't know, do you see this? It feels kayak ada yang kurang gitu, kayak berasa ini adalah packaging sample. That's one thing I really have to mention to you guys because it's important to me, dan alasan kenapa mungkin gue gak terlalu sering ngambil maskara ini karena packagingnya itu puts me off a bit. However, for the quality, I'm gonna tell you, ini adalah salah satu maskara yang paling cetar dari brand lokal yang pernah gue coba, oke? Kayak just one coat is enough. It has a silicone applicator seperti ini, jadi ini pakai lumayan enak banget ya. Maksud gue, lu nggak perlu berasa takut berantakan. In fact, setiap kali gue pakai ini, gue nggak pernah merasa berantakan. Tapi even with one layer, ini udah memberikan efek yang sangat-sangat lah volumizing gitu loh. Beneran bikin efek lebat. It's black tapi dia nggak berantakan. It's basically what I want Maybelline to be. Dimana I've told you guys many times kalau gue tuh nggak terlalu suka produk Maybelline. Kenapa? Karena terlalu lebay, it's always smudging and everything, walaupun kelihatannya bagus di mata. Dan Mother of Pearl is basically creates what I want from Maybelline, dimana yes, it's cetar tapi dia nggak sebleber itu. I did say nggak sebleber itu, it blebers a little bit. It does on extreme condition. Dan salah satu cara gue untuk ngetes semua maskara ini dimana dia bleber gak nyaman dipakai adalah gue pakai untuk running. 2 bulan belakangan ini gue lagi suka banget lari. Yes, still 5K, but we're getting there. We're getting to 7.5 and then we're getting to 10K and then 20 and then 40 blah blah blah. Jadi gue suka banget lari, dan salah satunya Mother of Pearl ini tahan di mata gue saat gue pakai selesai lari gitu kan, gak bikin pedih. I don't think it has that fiber. You know fiber tadi gue bilang soal maskaranya BLP gitu kan, it doesn't have fiber but it's enough to give you that volume. It's lengthening, yes, tapi nggak lengthening kayak dolly effect, oke? It's lebih lengthening yang kayak memberikan efek lu pakai bulu mata palsu yang tebal, oke? Jadi bukan lengthening seperti ini kan lengthening yang kasih efek dolly, dia agak separated. Ini nggak terlalu separated. Kalau misalnya lu pengen dia lebih separated, gue bakal saran untuk sikat aja dulu. Tapi ya, you know, it's more volumizing, oke? In my opinion, daripada dia lengthening. Most of the time setiap kali gue pakai maskara ini, kalau misalnya kayak cuman acara doang, pergi keluar, hangout, dia nggak akan bleber. Tapi kalau misalnya gue pakai ini di mana kondisinya panas banget, atau nggak kayak let's say ya gue lari gitu kan, banyak hal terjadi di wajah gue, it does bleber a bit, especially di bagian bawah aja ya. Di bagian atas nggak bakal ngebuat lu menjadi mata panda. It won't do that. Tapi ya itu satu hal yang gue notice, oke? Masih sedikit bleber. So how am I gonna rate si Mother of Pearl mascara ini? I would say 7.5 out of 10, oke, jadi 7,5 dari 10. Bisa sih dia ke 8, tapi masih sedikit blebernya itu, oke. Kok coba kalau misalnya kamu nggak bleber di bagian bawah. Blebernya pun juga nggak ekstrim ya, blebernya kayak oh ada sedikit hitam di bagian situ. Kalau gua lari, oke, and most of the time
kebanyakan daripada mungkin gak akan pakai makeup saat olahraga. I do, okay? I do. Why? Karena it's just me. It's just who I am. Alright, so yeah, it's 7.5 out of 10. Maskara ketiga akan gue di video-video ini datang dari Luxe Crime. Luxe Crime Extreme Lengthening Mascara. Now you see me smiling ear to ear saat gue ngomongin soal Luxe Crime karena Luxe Crime has been good to me this year. Yang pertama blushnya akhirnya mereka buat permanent dan mereka tambahin warna-warna yang gue suka banget. Dan yang kedua, this mascara, okay, mascara Extreme Lengthening Mascara. I don't think this is their first mascara. Mereka pernah punya mascara lain that of course kalau misalnya gue nggak inget berarti gue nggak suka banget. Dan untuk yang si Extreme Lengthening Mascara ini, I like this. Okay, ini salah satu mascara yang saat mereka bilang lengthening, it's very lengthening dan juga ringan banget. Oke, ringan but masih memberikan efek lengthening. Itu gimana ya? Ini adalah sebuah maskara yang gue yakin bakal banyak orang-orang suka. Kalau misalnya lu belum nyoba, pasti lu bakal suka banget ya, karena tanya aja sama yang lain deh. Udah banyak banget yang suka maskara ini. Alasannya adalah kenapa? Karena dia punya silicone applicator seperti ini, which is sebenarnya mirip ya sama yang tipsinya tipsinya something ini. But apa yang ngebuat dia berbeda? It feels very lightweight. Oke, jadi dia masih memberikan efek cetarnya itu I would say medium, jadi nggak cetar-cetar banget ya. Kalau misalnya pengen lu buat cetar bisa kayak lu pakai 3 coats, 2 coats, but somehow gak akan clumpy. Alright, this is a very good mascara. Ini pertama kali gue punya juga bulan Maret, dan sampai sekarang pun masih ada, masih nggak mengering gitu ya di dalamnya, walaupun udah hampir habis aku butuh yang baru. It looks very natural on your lashes, ringan, gampang dipakai, nggak berantakan. I love this mascara. Ini mascara yang paling mudah untuk gue rekomendasikan. Oke, buat semua orang yang ngerasa kayak susah cari mascara, inilah mascara yang mudah untuk lo pakai. Kenapa? Karena dia memberikan apa yang lo mau. Di mana dia memberikan lu kayak lu beneran pakai mascara, jadi nggak terlalu natural banget. It's waterproof, gak akan bleber, gak gampang kering dalam tube-nya, dan of course I said that it's gak smudging. Oke, basically it's gak bleber juga. Dari kemarin gue berusaha mikir negatifnya dari mascara ini. I genuinely cannot, except maybe the packaging terlalu besar rasanya, tapi kayak it's okay. It's besar-besarnya juga kayak nggak besar-besar yang mengganggu gitu ya. Jadi kayak gimana sih? It's okay. Gue akan kasih nilai untuk si Luxe Crime Extreme Lengthening Mascara ini. Untuk bilang 10 out of 10 itu is very bold, tapi kayak emang dia nggak memberikan efek volumizing, which is what I mostly love, tapi it delivers what it says it wants to deliver. Dimana dia lengthening, it's a really good lengthening mascara sesuai dengan apa yang mereka bilang. Jadi gue bisa kasih nilai ini, baiklah, 10 out of 10 untuk si Luxe Crime Extreme Lengthening Mascara. One of my favorite mascara this year. I don't know, we'll have to see from the other ones apakah bisa menjadi kayak maskara favorit Livni tahun ini. Alright, so now let's move on to mascara number 4. Alright, untuk maskara keempat di sini gue punya datang dari Rose All Day. Maskara mereka yang keberapa ya? Mereka udah punya banyak maskara sekarang, like maybe their 4th or 3rd mascara. I think ini adalah tambahan keempat atau ketiga dari series maskara mereka. A lot of you love Rose All Day mascara, including me. Oke, tahun 2022 saat pertama kali mereka keluarin mascara mereka itu, I really love it. In fact, it was one of the best mascara from local brand. However, masih bleber ya. Walaupun dia bagus kelihatannya di bagian bulu mata atas, di bagian bulu mata bawah nggak bagus. Now, however, untuk yang sekarang ini adalah maskara yang ditujukan untuk lift and length mascara. Jadi nggak cuma maskara yang it's maskara doang, tapi ada primernya di sini. Jadi ada 2 tipe, dimana lu harus pakai primernya dulu, dan setelah itu baru lu pakai mascaranya. And as you guys can see di sini, I think it's obvious dimana this is basically a fiber mascara. Okay, that's why there's a primer. Primernya gunanya apa? Biar si fibernya itu nempel di bulu mata lo. Oke, with that said, apakah ini beneran bikin lengthening? Yes, it gives you extra length on your lashes. Kalau misalnya lu pengen maskara lu kelihatan bener-bener panjang gitu ya, selama ini lu menderita dengan bulu mata pendek, ini adalah jawaban lu, dimana dia akan memberikan bulu-bulu tambahan aja gitu, memberikan extra length. Kelihatan lah perbedaannya, dimana ini biasanya bulu mata gue nggak kelihatan seperti ini, tapi saat gue pakai si high voltage Rose All Day kelihatan perbedaannya gitu. However, because it is a fiber mascara, for sensitive eyes, gue nggak akan rekomend, oke? Especially for this one ya, saat gue bawa dia lari, again, it is extreme condition, tapi sebenarnya saat gue coba gue nggak lari pun juga, gue merasakan
lumayan berjatuhan gitu fiber-fibernya, especially di area sini ya, kayak berasa banget walaupun dia ringan tapi dia tetap berjatuhan gitu loh. So I'm not sure apakah mungkin gue pakai primernya harus lebih tepat lagi, dimana oh ya harus gue diemin baru setelah itu gue pakai. Biasanya sih gue pakai primernya, setelah itu gue langsung tiban aja with the mascara. I still find this type of mascara dimana harus pakai 2 step. Ngingetin gue sama YOU mascara zaman dulu, itu gue sempet pakai ya, a bit of a hassle. I do take my time with mascara. Gue nggak pernah pakai mascara cepet-cepet gitu aja ya, like usually I would spend maybe like 5 to 10 minutes on my mascara only, karena gue pengen mascara gue tuh kelihatan bagus, rapih, dan pokoknya cantik aja. With this one, berasa ribet. Honestly, for this high voltage lift and length mascara, I don't really have a good experience with this. Untungnya mata gue nggak sensitif gitu, jadi gue nggak berasa kayak pedih atau mata gue iritasi, nothing like that. But it's still berjatuhan yang akhirnya ngebuat apa berantakan. Maybe I should try other mascara. Udah lama banget gue nggak pakai produk Loso All Day, so I'm gonna give them a try to see which one I like now dan gimana perkembangannya ya. Karena terakhir kali gue pakai I do really like it, tapi seingat gue masih bleber. Apakah ini bleber? Jawabannya tidak. Oke, nggak bleber sama sekali. Gue nggak berasa ada mata panda, tapi yes, it's very much berjatuhan. Oke, so I'm gonna rate si Loso All Day High Voltage Lift and Length Mascara 5 out of 10. Alasannya adalah karena it's terlalu ribet, dimana ada primer, ada ini juga, dan apa, it's still berjatuhan anyway. So yeah, I don't think I'm gonna use this anymore. Alright, so lu pada kenal gue sebagai YouTuber yang honest, yang jujur, tapi aku bohong. Tadi aku bilang kan ada 6 maskara, tapi sebenarnya ada 7 maskara. Oke, gue lupa banget kalau gue pengen nge-review si Rainy Mascara ini, yaitu brandnya Raisa Rain Beauty yang bernama The Icon Mascara. Oke, thank you so much untuk Rain Beauty yang selalu ngirimin gue produk-produk mereka, walaupun gue kayak merasa gue jarang ngomongin produk mereka. I need you to know that I love makeup, I love experimenting with makeup, tapi karena banyak banget brand beauty sekarang, gak bisa ke catch up. When a brand send me product, I'm always happy, karena basically that's how I discover new makeup aja gitu lah. Walaupun sometimes yes, I'm still looking atau gak gue denger apa rekomendasi dari lu pada, tapi when you send me products, gue biasanya akan selalu coba gitu. Dan kalau misalnya gue ngadar produk ini bagus ya, I'm gonna tell it to you guys. That's what makes me happy basically ya, saat gue discover new product, gue share ke lu pada kalau misalnya gue suka produk ini dan lu merasa produk ini bagus juga, hidup kita lebih enak, lebih nyaman. Nah, jujur gue lupa mereka ini mengaku sebagai maskara apa ya. Apakah mereka mengaku sebagai maskara yang volumizing atau enggak lengthening? I'm guessing ada di boxnya tapi udah aku buang. But this is what I call a true lengthening mascara. Sama kayak Lux Crime tapi beda, oke? Ini beneran memberikan efek lengthening tanpa ada fibernya. Udah, jadi buat lu pada yang matanya sensitif, tadi kan gue bilang apa namanya, oh si Loso All Day memberikan efek lengthening tapi ada fibernya. Ini gak ada fibernya, or maybe gue nggak bisa lihat, tapi gue nggak melihat dan nggak merasa ada fibernya sih dari maskara ini. Surprisingly very animal lashes. Basically gue gak nyangka kalau maskara mereka akan sebagus itu gitu ya. Memberikan efek kayak mata boneka yang indah, ringan, panjang. It's like setiap kali gue pakai maskara ini orang-orang selalu nanya gue pakai maskara apa. That's how you know it's good. Oke, karena kelihatan perbedaannya gitu dibanding maskara-maskara yang lain. Bagusnya di apa, tidak smudging sama sekali. Oke, I like this mascara. Oke, kayaknya mungkin hal minus yang bisa gue bilang packagingnya, karena dia matte doff seperti ini agak sedikit berantakan, tapi I like the size of it, kayak ukurannya gue suka, aplikatornya silikon jadi dia nggak berantakan ya, mudah banget dipakai. This is a very good mascara. Oh, and because it's lightweight, lu nggak perlu takut bulu mata lu akan jatuh, akan turun gitu ya setelah lu jepit gitu, nggak akan berasa sama sekali seperti itu. I enjoy this, si Rain Beauty ya, The Icon Mascara, a very lengthening doll mascara. Kalau misalnya lengtheningnya si Lux Crime ini rasanya lebih apa? Lebih natural looking, ini tuh lebih dramatis basically, oke? Lengthening yang dramatis dari si Rain Beauty ini, an icon mascara. I love this. I'm gonna give this fine, 10 out of 10. Good job on this one. I think this is first Rain Beauty product yang gue suka banget. Gue udah review 5 mascara lokal yang keluar tahun ini dan sisanya ada 2, oke? Datang dari brand yang lu pada cinta banget, oke? Yaitu datang dari Wardah, alright? Untuk 2 maskara terbaru mereka yang bernama Anti Gravity. Satu ini Anti Gravity Iron Mascara dan juga High Impact Volumizing Mascara. I'm gonna review si Anti Gravity ini dulu. Ya, ini adalah Anti Gravity Iron Mascara dari Wardah. Basically Iron Mascara yang you guys heard of, probably the one that went viral, punya Judy Doll. Oke, sekarang Wardah pun join the trend. Oke, dimana Wardah buat versi lokalnya, their own Iron Mascara, Anti
Anti-Gravity. Jadi I'm guessing ini technically maksudnya adalah maskara yang melentikan, oke? Maskara yang bener-bener make sure bulu mata lo itu nggak turun-turun. Untuk Anti-Gravity Iron Mascara dari Wardah ini, pengakuannya ini harusnya memberikan efek lash lift, jadi bulu mata lo beneran naik gitu, kelihatannya natural looking mascara. They said it here themselves, natural lash without fiber, ya artinya bagus untuk siapa? Buat lo pada yang matanya sensitif. I'm not sure apakah kalian pernah nonton video gue di mana gue nge-review maskara viral, yaitu maskara ironnya Judy Doll, dan I remember di video itu gue nggak suka banget sama maskara ironnya Judy Doll. Alasannya kenapa? Karena memang bagi gue yang suka bulu matanya maskaranya itu cetar, itu terlalu natural, oke? Very much natural, dimana gue berasa even for a natural look sama sekali nggak kelihatan gitu loh di bulu mata gue. However, untuk si Wardah Anti-Gravity ini, again mungkin karena mereka menyesuaikan dengan market orang Indonesia yang suka bulu mata cetar juga. Basically orang Indonesia gitu, what I find adalah mereka nggak terlalu suka pakai bulu mata palsu gitu ya, tapi mereka tetap pengen kelihatan bulu mata mereka itu cetar gitu, tetap kelihatan banget. Now, with that said, I think si Wardah sengaja menciptakan produk seperti ini khusus untuk masyarakat Indonesia. It's giving that lash lift effect tapi tetap kelihatan gitu loh. Kayak basically what I was hoping for untuk si Judy Doll. Gue merasakan maskara ini itu bener-bener memberikan efek lash lift on me tanpa gue jepit. Gue merasa ini bulu mata gue beneran naik, oke? Dan especially for a natural days, dimana gue merasa gue lagi nggak mau pakai makeup tapi gue pengen tetap muka gue kelihatan seger gitu lah ya. This is the perfect mascara for that. Ini maskara yang sangat-sangatlah perfect for my non-makeup days. Tetap akan kelihatan kalau misalnya gue makeup gue lebih natural gitu, tapi kayak for non-makeup days ya, ini cakep, bagus banget. Masih berasa kelihatan lu punya sesuatu di mata lo gitu ya, karena ada warna hitamnya gitu kan. It's gak clumpy sama sekali. It looks very natural sih, I would say. It does look very natural. I thought gue nggak bakal suka sama si Anti-Gravity ini dari si Wardah, tapi I turned out to really like it. Sama sekali nggak smudging, waterproof, gue bawa lari aman, nggak pedih. It's sangatlah nyaman untuk dipakai. But gue again, karena Livni yang sebenarnya adalah Livni yang suka bulu matanya cetar, memang kayaknya gue gak bakal terlalu sering pakai, but I can still appreciate this, you know what I mean? Kayak kalau misalnya nanya ke gue, Kak, maskara apa yang bagus yang memberikan efek lash lift, natural, gak berat sama sekali, gue akan sangat mudah untuk merekomendasikan si Wardah Anti-Gravity ini, oke? So I'm gonna rate this based on my own personal opinion and my own personal use, berapa sering akan gue pakai. It's 8 out of 10, oke? 8 out of 10 karena turns out Iron Mascara bisa lah ya hasilnya bagus. Oke, gue agak skeptis karena gue gak pernah suka sama yang si Judy Doll itu, tapi ternyata aku suka sama si Wardah Anti-Gravity ini. Setelah si Wardah Anti-Gravity Iron Mascara ini, Wardah pun sekaligus keluar dengan maskara mereka yang satu lagi yang bernama Wardah High Impact Volumizer Mascara. Jadi kalau si Anti-Gravity Iron Mascara untuk for your natural looking lashes, yang si High Impact ini for your dramatic looking lashes. Oke, mereka bilang ini volumizer tapi juga sekaligus lengthening juga. Untuk aplikatornya sendiri masih tipe yang brush seperti ini ya. I would say this is quite jadul for me. Gue udah nggak terlalu suka sama aplikator brush seperti ini. Kenapa? Karena biasanya agak lumayan berantakan. And yes, saat gue pakai si High Impact ini lumayan berantakan. Mungkin karena dia juga masih baru. Biasanya kan maskara yang brush seperti ini akan lebih bagus lu pakai sekitar maybe sebulanan gitu, sebulan setelah pakai. I do agree saat mereka bilang ini adalah maskara yang volumizing. It does give that volumizing effect. It's really black, oke? Jadi kayak warnanya itu sangat-sangatlah pekat, memberikan efek seperti yang gue bilang tadi. It's comparable sama si Mother of Pearl mascara ini ya. Buat lu pada yang suka bulu mata cetar, you want to just basically get this two aja, nggak perlu lalu ambil yang si Wardah Anti-Gravity. Ini buat lu pada yang suka bulu mata natural, buat lu pada yang suka bulu mata cetar, it's this one, High Impact dari Wardah. It gives that volumizing effect, lengthening, not so show. Oke, gue merasa kayak panjangnya bulu mata gue tetap sama aja. Si High Impact ini does look very intense gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka bilang kalau ini adalah maskara yang sangatlah volumizing. I do agree with that, tapi tanpa fiber, oke, tanpa fiber, so a bit lightweight I would say, tapi nggak lightweight banget, masih berasa banget kok ini di mata lu, apalagi kalau misalnya lu pakai 2 layer. However, with that said, ini nggak smudging sama sekali. Quite surprised. Terakhir kali gue pakai maskara Wardah itu, oh my god, when was it? 2017, 2016, smudging banget. I hated it. Dan untuk yang si High Impact ini,
tidak smudging tapi bisa tetap cetar. I quite like this, oke? Walaupun aplikatornya itu sih yang ngebuat gue agak males pakainya. I like this, I enjoy this, I'm gonna give this 8.5 out of 10 karena technically kalau misalnya diantara si anti-gravity sama high impact, gue akan pasti lebih sering pakai high impact, tapi karena dia masih agak sedikit lebih berat dan aplikatornya ini agak susah dipakai gitu ya, masih berantakan, yes, 8.5 out of 10, hampir 9 gitu ya. 9 out of 10 lah, 9 out of 10. I think it deserves that. Untuk maskara yang cetar tapi nggak bleber itu kualitas yang sangat-sangatlah bagus, and I appreciate that, especially from Wardah. Jadi harganya mungkin masih di bawah 100 ribu, affordable lah dan gampang didapat juga kan. So itu dia 7 maskara yang gue coba tahun ini, yang keluar juga tahun ini gue review untuk lu pada. Honestly, I'm quite happy with the progress untuk maskara-maskara lokal ya. Kerasa banget tahun ini dimana maskara-maskara lokal itu sangatlah bersaing dan juga kualitasnya very much improving gitu loh. Nah, hasilnya berbeda-beda juga. It's not like kayak sama-sama bagus tapi hasilnya pun sama. Ini hasilnya berbeda-beda. Jadi kayak kita mendapatkan banyak opsi dan variasi gitu lah ya untuk maskara-maskara sekarang. Berarti it's obvious dari 7 maskara ini yang bagus-bagus banget juga. Ada 2 maskara yang akan sangat gue rekomendasikan, oke? Dan maskara itu datang dari si Lux Creme dan juga Rain Beauty, oke? Dua-duanya lengthening mascara, tapi satu lagi lengtheningnya lebih natural lengthening, nggak senatural anti-gravity-nya Wardah ya. Ini natural, oke? Ini natural lightweight mascara, oke? Very easy to use dan juga natural lengthening mascara yang memberikan efek dolly sangatlah manis, oke? Dari Rain Beauty di Icon Mascara. 2 maskara ini yang sangatlah aku suka. Oh, but wait, tadi gue beli 2 ekstra maskara si Wardah ini ya, bakal gue giveaway aja di broadcast channel gue. Alright, akan ada linknya description box. Oke, make sure to check that out. Alright, thank you so much for watching. I'm very happy. I hope hasil videonya bagus. What do you think? Apakah HP ini worth 33 juta? I think it's worth 33 juta. Kenapa? Karena aku beli yang 1 TB dan bisa gue pakai untuk semua video IG, TikTok, Instagram. Is basically investment for me ya. Kalau misalnya lu nggak terlalu rajin buat konten gitu, nggak perlulah beli handphone sampai harga segitu. It's too much. I don't think handphone harus mahal itu ya. Oh, you know what? Kalau misalnya lu dari tadi dengerin gue ngomongin gue suka banget sama blushnya Lux Creme, udah gue swatch di IG. Oke, jangan lupa follow IG-nya Livni. Di TikTok pun ya, tahun ini gue lagi rajin banget tuh buat video di TikTok. Jadi jangan lupa follow TikTok aku juga. Thank you for watching. Gue video ini membantu, and as always, wash your hands, don't touch your face. Bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Dah.